pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami rindu untuk dijamah oleh Tuhan. Dan saat ini kami merindukan hati kami, hidup kami dijamah oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami untuk mengerti kebenaran Tuhan. Kami juga menolak segala kuasa-kuasa yang merusak, mengganggu konsentrasi kami di tempat ini untuk kami mendengar firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hanya kuasa Tuhan saja yang bernaung di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk jemaat sekalian. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan tema berkat terbesar. Berkat terbesar. Baik, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita. Firman Tuhan berbunyi demikian, perikopnya puji-pujian Hana. Ayat pertama, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ayat 3, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Ya, Bapak Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini dengan tema berkat terbesar. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan kita, orang-orang percaya bahkan seluruh dunia hari ini, kita berada di dalam era modern. Kehidupan yang maju. Banyak orang di dunia modern hari ini mengukur berkat itu dari apa yang mereka capai, dari apa yang mereka miliki. Ya, misalnya pekerjaan yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, bahkan mungkin ya saldo rekening yang terus bertambah setiap hari, bahkan nyaris penuh gitu ya rekeningnya, sampai rekeningnya itu tidak bisa menampung saldonya gitu, melimpah. Ya, saudara, ditambah lagi dengan media sosial yang di era ini semakin memperkuat hal itu. Orang berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk menunjukkan kesuksesan mereka, menunjukkan pencapaian mereka. Nah, saudara, namun di tengah-tengah hebatnya keadaan ini, saudara, di balik segala kemewahan, di balik segala kenyamanan, kelimpahan, bahkan mungkin popularitas, tidak sedikit orang merasa hidupnya kosong dan terus merasa kurang. Ya. Ada yang mengalami kekhawatiran
Bahkan ada yang kehilangan arah dalam hidupnya. Saudara, kehidupan modern sering membuat orang, bahkan kita, lupa bahwa berkat yang sejati sesungguhnya tidak terletak pada apa yang dicapai, apa yang dimiliki hari ini. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini akan membawa kita untuk melihat dan kita akan merenungkan bagian ini. Karena bagian ini adalah suatu bagian yang berbicara tentang hal yang sama, berbicara tentang berkat. Nah, bagian ini menyatakan tentang doa pujian Hana. Nah, Bapak Saudara, ini adalah pujian Hana kepada Allah. Ketika ia mendapat jawaban atas hidupnya. Saudara, Hana adalah istri Elkana pada saat itu. Dari keturunan Efraim, dan mereka saat itu tinggal di daerah yang bernama Ramataim Sofim. Hana mengalami pergumulan yang begitu berat pada saat itu. Karena dikatakan dalam bagian sebelumnya di pasal yang ke-1 bahwa ia tidak punya anak. Ia tidak bisa memiliki anak. Dikatakan karena Tuhan menutup kandungannya, dibilang. Nah, saudara, kata menutup, Tuhan menutup kandungan dalam bagian ini, istilah Ibrani yang digunakan adalah sagar. Sagar, bukan segar ya, sagar. Nah, sagar ini berarti menutup, mengunci, menutup rapat. Nah, dalam gramatikalnya kata ini dalam bentuk kal perfect. Jadi kal itu adalah pola tata bahasa Ibrani yang biasanya menunjuk pada tindakan yang sederhana atau langsung terjadi. Nah, dalam kasus ini, sagar, istilah ini adalah tindakan yang aktif yang dilakukan oleh Tuhan. Maka Tuhan menutup, gitu, menutup kandungannya. Sedangkan perfect di situ dalam bagian ini menunjuk pada tindakan yang dilakukan itu telah selesai dilakukan di masa lampau. Nah, jadi tindakan Allah ini dilakukan sudah terjadi sebelum narasi dikatakan kalau Tuhan menutup kandungannya. Jadi sudah selesai, sudah dilakukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Saudara, ini menjelaskan kondisi Hana yang dimaksudkan di situ saat itu ia mengalami kemandulan, mandul. Nah, yang menandakan bahwa keadaan ini bukan terjadi secara kebetulan. Melainkan ini terjadi karena otoritas dan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Saudara, karena itu Hana mengalami suatu keadaan yang tidak nyaman. Hana mengalami pergumulan yang cukup berat pada saat itu. Ia mengalami penghinaan dari Penina. Nah, Penina itu istri kedua dari Elkana. Penina ini selalu menyakiti hati Hana. Dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saudara, dalam perspektif bangsa Israel, dalam teologi Israel, jadi kesuburan itu dianggap sebagai berkat dari Tuhan. Saudara bisa melihat di dalam Ulangan pasal 7 ayat 13, ayat pasal 28 ayat 4. Di dalam budaya Israel kuno, memiliki keturunan itu adalah suatu yang sangat-sangat dihargai dan itu sangat penting, terutama bagi
para istri, para wanita yang menikah. Konsep keluarga dan kelanjutan keturunan bagi bangsa Israel itu sangat-sangat penting dan utama. Dan keturunan itu dianggap sebagai berkat utama yang diberikan Tuhan. Nah, karena bisa melanjutkan keturunan mereka. Nah, saudara, seorang wanita yang tidak dapat melahirkan anak pada masa itu, terutama misalnya tidak bisa melahirkan seorang anak laki-laki, seringkali dianggap kurang berharga dalam masyarakat. Tidak dinilai baik. Jadi keadaan itulah yang terjadi. Dalam budaya ini, seorang istri yang tidak bisa melahirkan atau mandul dapat merasa terasing, kecewa karena banyak tekanan sosial, banyak tekanan budaya yang menuntut mereka. Dan konsekuensinya, karena mereka tidak bisa melahirkan keturunan, konsekuensinya bukan hanya masalah fisik mereka, saudara, tetapi juga itu menjadi sumber penghinaan bagi mereka secara sosial, bahkan mereka terganggu secara emosional, secara psikologis. Nah, pergumulan inilah yang dialami oleh Hana selama bertahun-tahun pada masa itu. Memang tidak disebutkan berapa lama dia mengalaminya. Namun ini mengindikasikan bahwa keadaan itu terjadi dalam waktu yang cukup panjang. Nah, dalam bagian ini kita melihat, saudara, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan pun, ia pun mengalami penganiayaan, ia mengalami tekanan oleh orang-orang di sekitarnya, oleh keadaannya saat itu. Sehingga membuat ia menjadi bersedih, berduka, ia menangis dikatakan. Bahkan dikatakan sampai ia tidak mau makan. Saking beratnya pergumulan yang ia alami. Saudara, seorang perempuan mengalami hal demikian. Ditekan dengan keadaan, dengan situasi. Tentu akan sangat berat, bukan? Nah, itulah yang dialami oleh Hana. Pergumulan yang begitu berat. Saudara, Hana meski dalam kesusahannya itu, dalam bagian ini kita akan melihatnya. Dalam pergumulan yang ia alami, yang begitu berat itu, ia menyatakan suatu sikap hidup yang luar biasa. Apa itu? Ia tidak pernah menyalahkan Tuhan karena keadaannya. Ia tidak pernah kecewa dengan Tuhan karena situasi itu. Meskipun ia datang ke rumah Tuhan, tetapi harus dihina, harus mengalami tekanan. Sikap yang dimiliki oleh Hana, ia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi justru ia semakin tekun dan setia datang kepada Allah. Nah, itu yang terjadi. Nah, saudara, hal yang sama pun mungkin terjadi juga dalam kehidupan orang-orang percaya di masa kini. Mungkin ada hal-hal yang kita alami, mungkin doa yang belum terjawab, pergumulan yang terus-menerus ada, silih berganti, selesai satu, datang satu. Mungkin kita mengalami hal yang demikian. Ada beban yang kita tanggung dalam kehidupan kita. Tapi banyak orang tidak seperti Hana. Mereka justru merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan membuat saya seperti ini? Kenapa Tuhan mengizinkan pergumulan yang berat ini terjadi?
kecewa kepada Tuhan, dan bahkan semakin menjauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Mereka mencari jawaban dari hidup mereka itu di luar Tuhan. Gitu. Saudara, perhatikanlah Hana yang sedang bergumul dalam bagian ini. Ia datang kepada Allah. Di dalam pasal yang pertama ayat 10, ia datang kepada Allah. Ia berdoa dengan tekun, dengan kesetiaan. Ia sungguh meletakkan segala perkara yang ia alami itu kepada Allah. Bahkan ketika ia berdoa sampai ia dikatakan dia dianggap mabuk oleh Imam Eli. Saking dia sambil menangis berdoa kepada Allah, berbicara kepada Allah. Saudara, dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10 ini merupakan doa syukur dan pujian Hana kepada Allah. Karena Allah melakukan perkara besar baginya dan Tuhan menjawab seruannya. Hana sungguh mengalami lawatan Tuhan. Tuhan memperhatikan pergumulan yang ia alami. Lihatlah pengakuan Hana di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan, Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara, di sini kita dapat melihat betapa tulusnya Hana di hadapan Tuhan. Meski yang ia peroleh, yang ia dapatkan, anak Samuel yang dia diberi nama, itu adalah berkat yang utama baginya, ya. Tentu karena itu berkat yang ia inginkan, kan? Ya. Anak satu-satunya yang diterimanya dari Tuhan. Meski dalam kemegahan ia menyerahkannya kepada Tuhan. Ia mengerti bahwa apa yang diterimanya dari Tuhan itu adalah untuk Tuhan. Saudara, jawaban doa sesungguhnya bukan hanya sekedar jawaban. Tetapi dari jawaban itu ada karya Tuhan yang Tuhan kerjakan. Dari dalamnya Tuhan bekerja secara pribadi, mengubahkan seseorang tersebut dalam sikapnya, dalam tindakannya. Dan Tuhan ingin menyatakan perkara besar baginya. Saudara, betapa bahagianya jika kita menerima berkat dari Tuhan, ya. Betapa bersyukurnya, bersukacitanya kita menerima berkat dari Tuhan. Dalam bagian ini, Hana telah memperoleh jawaban dari Tuhan yang telah memperhatikan keadaannya yang begitu sulit. Pergumulannya yang begitu berat. Di tengah konteks sosial dan budaya yang menekannya, Tuhan memberikan jawaban. Tuhan memberikan seorang anak kepadanya. Bahkan anak itu diserahkannya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi bagi Hana itu bukanlah berkat terbesar. Justru melalui apa yang ia alami itulah, melalui perbuatan Tuhan itulah, ia mengalami berkat terbesar dalam hidupnya. Nah, apa berkat terbesar itu? Berkat terbesarnya adalah ia semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, Hana memang bersukacita karena Tuhan menjawab doanya. Ya, memang ini adalah suatu hal yang sangat wajar baginya.
Bahkan bagi setiap orang percaya ya, ketika Tuhan menjawab doa kita wajar, wajib, dan tentu kita bersuka cita, mengucap syukur. Tuhan memulihkan keadaan Hana dan memperhatikan pergumulannya itu. Dan dia bersuka cita. Namun Hana menyadari satu hal yang sangat berarti. Dan itu menjadi berkat terbesar baginya. Yaitu ia semakin dekat dengan Allah. Dalam ungkapan doanya yang tampak dalam pengakuan akan Allah, akan perbuatan Allah. Dikatakan di ayat 1, hatiku bersukaria karena Tuhan. Saudara, ini ungkapan ini merupakan suatu pengakuan yang begitu luar biasa. Kata hati, hatiku dalam bagian ini menggunakan istilah leb dalam bahasa Ibraninya yang artinya hati. Nah, garis besar penggunaan kata ini di dalam Alkitab biasanya merujuk pada batin manusia, pikiran, pengertian, jiwa, dan hati nurani. Maka hal ini bersifat personal, pribadi. Dan inilah bentuk kedekatan itu. Hana tidak bersuka cita karena anaknya, karena apa yang ia peroleh, melainkan karena Tuhannya. Ya. Dia tidak bersuka cita karena anaknya itu, tetapi karena Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang mengadakannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Hana pada saat itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah, yang membuatnya bersuka cita, memuji Allah. Maka di ayat 1 sampai ayat 10 ini adalah puji-pujian Hana, saudara. Nah, melalui kisah hidup yang begitu pahit, inilah Hana justru semakin dekat dengan Allah. Hana semakin intim memiliki relasi dengan Allah. Ia meluapkan segala kesusahannya, segala pergumulannya kepada Allah. Di dalam tangisannya, di dalam doanya, di dalam permohonannya. Sambil dia percaya bahwa Allah pasti akan mengadakan perbuatan yang hebat dalam hidupnya. Maka dikatakan bahwa ia terus-menerus berdoa kepada Allah. Meskipun di dalam tekanan itu, saudara, ia masih bisa terus-menerus tanpa henti berseru kepada Allah, memohon kepada Allah, datang mendekat kepada Allah. Karena ia tahu bahwa Allah adalah sumber dari segala-galanya. Maka itulah yang terlihat dalam seluruh bagian yang menyatakan tentang Hana. Ia senantiasa menghampiri Tuhan. Ia mendekat kepada Tuhan. Bahkan dalam kesusahan itu, keadaan yang begitu berat itu. Bahkan dalam kebahagiaannya pun ketika ia memperoleh anaknya. Ia pun datang. Dikatakan mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Ia mendekat kepada Allah. Saudara, dalam bagian ini seorang penafsir menyoroti bahwa doa-doa Hana kepada Allah dalam bagian ini adalah bentuk kedekatan yang unik dengan Allah. Dikatakan bahwa meskipun Hana dalam situasi dan lingkungan sekitar yang menekannya, namun dalam bagian ini dinyatakan bahwa Hana sepenuhnya fokus kepada Allah. Ia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Allah. Baik dalam keadaannya sedang bergumul, sedang mengalami tekanan,
Bahkan saat dia mengalami sukacita yang besar pun, ia tetap mendekat kepada Allah. Dan dalam bagian ini pun seorang teolog John Wesley juga berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Hana ini merupakan ketaatan yang luar biasa. Ketaatan Hana menjadi bukti hubungan yang kuat dengan Allah. Itu dikatakan. Di mana ia tidak hanya berdoa, meminta kepada Allah, tetapi juga ia hidup di dalam kesetiaan kepada Allah. Dan jelas terlihat konsistensi imannya di hadapan Tuhan. Di dalam pergumulan sulit itu, di dalam tekanan itu, ia menyatakan bahwa ia memiliki Allah. Dan ia dengan Allah itu punya relasi, punya hubungan yang baik, yang erat, yang konsisten. Nah, Bapak Saudara, demikian hebatnya kehidupan seseorang yang dekat dengan Allah ya. Yang dekat dengan Allah. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 sampai 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Allah sesungguhnya ada. Dan Mazmur 145 ayat 18 juga berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Lalu kemudian dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudara, Allah itu tidak kemana-mana. Kita yang kemana-mana. Ya kan? Kita yang terus-menerus menghilang. Ada seorang anak bersama dengan ibunya, ya pergi ke suatu tempat. Nah mereka ingin berbelanja gitu ya. Nah saat di tengah di suatu tempat itu banyak orang, di situ keramaian. Di tengah-tengah keramaian itu anak itu tersesat. Dan dia lari ke sana kemari tetapi tidak melihat ibunya. Tidak melihat ibunya. Sekian lama anak itu mencari, kemudian ia panik. Panik, lalu kemudian ia menangis. Ya. Namun setelah ia begitu sedih menangis, ada seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. Ketika ia berbalik, ia melihat, ya ternyata itu ibunya. Nah, Bapak Saudara, anak itu langsung memeluk ibunya dengan erat dan ia pun berhenti menangis. Ya, sang ibu berkata kepada anaknya, "Nak, selama ini aku ada di dekatmu. Tetapi kamu terlalu sibuk mencari tanpa melihat sekelilingmu." Nah, Bapak Saudara, terkadang hidup kita seperti ini ya. Kita seringkali merasa gelisah. Kita seringkali merasa bimbang. Dan bahkan lupa bahwa ada Tuhan yang selalu mendekat, yang selalu dekat dengan kita, yang selalu ada. Kalau kita perhatikan dalam bagian ini, Hana tidak mencari jawaban di tempat lain atas pergumulannya. Tetapi ia mendekat kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa kedekatan, relasi dengan Tuhan adalah kekuatan yang sejati bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita selalu hilang gitu ya.
tanpa arah hidup kita. Karena kita lupa Tuhan. Padahal Tuhan selalu ada. Dan Dia tidak pernah kemana-mana. Mari kita datang kepadanya. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dengan relasi kita dengan Tuhan, relasi yang erat dengan Allah, dengan Tuhan, kita akan menyadari bahwa dengan kedekatan kita itulah berkat terbesar kita dengan Allah. Kita bisa dekat dengan Allah. Itu adalah berkat terbesar dalam hidup kita. Ya, yang harusnya kita dibinasakan ya. Tetapi justru Allah mau mendekat kepada kita yang berdosa. Allah yang kudus mau mendekat kepada ciptaannya yang tidak kudus. Ya kan? Maka jika Allah menghendaki, Allah berkenan untuk kita mendekat kepadanya, itu adalah berkat terbesar bagi hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat terbesar yang dialami oleh Hana adalah ia semakin jelas mengenal Tuhan. Dalam doa yang dinaikkan Hana kepada Allah, menyatakan secara jelas bahwa perbuatan Allah atasnya membuat ia semakin jelas mengenal Tuhan. Dalam ayat 1 sampai ayat yang 3, Hana menyatakan sorak kemenangannya di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan, dalam kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah yang begitu besar dan hebat dinyatakan kepadanya. Hal-hal besar yang diperbuat oleh Allah bagi dia. Hana mengenal Allah. Ia mengatakan hal-hal besar tentang Allah dalam bagian ini. Hana tidak memperhatikan belas kasihan yang khusus yang membuatnya bersuka cita itu. Ya, ia tidak terlalu memperhatikan apa yang sedang dia alami. Ia tidak memuji Samuel anaknya karena ia bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Mungkin Samuel pada saat itu tampan gitu ya. Dia tidak bukan ya, kemungkinan hal itu terjadi. Nah, ia tidak memuji hal itu Bapak Saudara. Ia tidak melihat perbuatan yang besar yang Tuhan Allah nyatakan baginya. Ia tidak melihat Samuel yang dilahirkan itu bertumbuh besar, bertumbuh hebat, bahkan dipakai Tuhan di rumah Tuhan. Dan memang keadaan itu sebetulnya disukai semua orang ya, ketika berkat diperoleh gitu ya. Senang, bersuka cita, melihat anak lahir dengan sehat, bertumbuh, memiliki badan yang bagus. Dan itu adalah berkat. Dan semuanya adalah berkat Tuhan. Dan itu disukai dan dilakukan oleh semua orang tua gitu ya. Pasti termasuk Hana. Tetapi ia tidak terlalu memperhatikan hal itu. Dia mengesampingkan kepentingannya dulu. Dia mengesampingkan pemberian itu. Tetapi ia lebih mengutamakan sang pemberi itu. Nah, saudara, sementara kebanyakan orang percaya hari ini, saat ini, kebanyakan melupakan sang pemberi dan hanya tertuju pada pemberiannya. Nah, itu. Lupa pada sang pemberi dan mengutamakan melihat jelas pemberian itu. Saudara, setiap aliran sungai pasti memimpin kepada sumber mata airnya. Karena itu kita perlu menyadari bahwa segala berkat yang kita terima dari Allah,
seharusnya membangkitkan kita, membangkitkan kekaguman kita akan Allah yang memberikannya itu. Akan kemahakuasaan Allah yang bekerja dalam hidup kita, yang bekerja tanpa batas dalam hidup kita. Dan juga harusnya membuat kita semakin mengenal Dia. Segala berkat yang Tuhan berikan, pemberian Allah itu sesungguhnya dan seharusnya membuat kita semakin mengenal Dia. Hana dengan berkat yang diterimanya dari Tuhan, itu membuat dia semakin lebih mengenal Tuhan yang ia percaya. Semakin mengenal Allah. Dan perhatikanlah ungkapannya di dalam ayat yang pertama tadi ya. Aku bersuka cita karena pertolonganmu. Pertolongan Tuhan. Nah, saudara, kata pertolonganmu dalam bagian ini menggunakan istilah Yesua tekah atau Yesua. Nah, Yesua ini artinya keselamatan atau pertolongan. Kata ini berasal dari akar kata dengan arti menyelamatkan atau membebaskan. Nah, dalam konteks ini, Yesua merujuk pada keselamatan atau pertolongan yang diberikan oleh Tuhan pada saat itu. Dan kalau kita perhatikan kata Yesua ini berkaitan erat dengan nama Yesus dalam perjanjian baru. Yesus, Yesua, yang artinya Tuhan adalah keselamatan. Maka bagian ini menunjukkan bahwa Hana menyadari bahwa keselamatan dan pertolongan yang ia terima adalah sepenuhnya karya Allah, karya Tuhan. Dengan kata lain, ia menyadari, mensyukuri segala yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara, di masa kini sangat jarang dan sangat sulit kali ditemukan sikap yang demikian. Entah kepada Tuhan, bahkan kepada sesama pun jarang gitu ya. Jarang sekali didapati orang menyadari gitu ya. Kebanyakan orang lupa. Ingat kepada pemberian itu, lupa kepada pemberinya. Nah, kita begitu angkuh di hadapan Tuhan, sehingga kita melupakan Tuhan yang memberi segala sesuatu kepada kita. Padahal apapun Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita berdoa, Tuhan jawab, Tuhan dengar. Saudara, maka mari kita renungkan bagaimana sikap kita hari ini di hadapan Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Engkau. Ini adalah ungkapan Hana. Ia mengenal Allah yang kudus itu, Allah yang adalah satu-satunya Tuhan, yang adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan, dan sumber dari segala sesuatu di dalam hidupnya. Maka pengakuan ini terjadi, terungkap. Tuhan tahu, saudara, segala pergumulan, keadaan dan ratap tangis Hana pada saat itu. Tuhan tahu. Hana telah mengalami suatu dukungan yang besar karena dia berdoa kepada Allah. Karena dia berharap kepada Allah. Dia bersandar kepada Allah. Maka dia berbicara tentang apa yang dia temukan. Apa yang dia alami. Apa yang dia rasakan. Yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ia juga menyadari bahwa Tuhanlah yang menentukan seluruh kehidupan umatnya. Saudara, pengenalan Hana akan Tuhan tidak hanya sekedar pengetahuan, tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi terbukti di dalam kehidupannya.
ia setia, ia tulus di hadapan Allah. Ia mensyukuri segala pertolongan Tuhan. Ia taat, setia, serta ia membawa hidupnya dan apa yang ia miliki dipersembahkan untuk Tuhan. Kita dianugerahkan banyak berkat. Sebenarnya mengapa Tuhan menganugerahkan begitu banyak berkat pada kita? Saudara, sesungguhnya Tuhan ingin menyatakan kepada setiap kita, ingin memberikan kita pengertian supaya kita bisa mengenal Dia, bahwa Dia adalah sumber dari segalanya. Dia adalah Allah yang luar biasa dan tidak ada yang lain. Dia satu-satunya. Bagaimana dengan kita hari ini? Perlu kita sadari bahwa segala berkat yang kita peroleh dari Tuhan merupakan sarana untuk kita mengenal Dia. Keselamatan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita adalah cara Tuhan supaya kita lebih mengenal Dia sebagai Allah dalam hidup kita, sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Saudara, seringkali kita tidak menyadari hal-hal ini dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya fokus pada segala berkat yang terlihat saja dan tidak memandang kepada Sang Pemberi berkat itu. Maka kita perlu belajar dalam bagian firman Tuhan ini. Kita diingatkan kembali. Kita seringkali mengenal berkat Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Nah, itulah yang terjadi. Dan akhirnya membuat sebagian orang percaya menjadi kecewa kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia hanya melihat, berfokus pada berkat itu, tidak kepada Sang Pemberi berkat itu. Ketika berkat misalnya diberikan berkat yang tidak sesuai keinginannya, kecewa, merajuk kepada Tuhan, marah, seolah-olah dia yang lebih tinggi daripada Tuhan, dia yang harus dilayani oleh Tuhan. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Hana dalam penderitaannya tidak hanya mencari dan mengharapkan jawaban atau berkat dari Tuhan, tetapi ia lebih dalam lagi mengenal Tuhan, mengenal Allah yang adalah sumber pertolongannya itu. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Maka yang menjadi kesimpulan firman Tuhan hari ini, berkat terbesar kita adalah Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita dekat dengan Allah karena Dia adalah Allah Immanuel. Di dalam Yesus kita mengenal Allah. Di dalam Yesus kita mengenal kasih Allah yang besar bagi kita. Di dalam Yesus kita mengenal anugerahnya. Kita mengenal sifat-sifat Allah, karakter Allah. Dan di dalam Dialah nyata segala kesempurnaan Allah. Saudara, karena Yesus adalah berkat terbesar dalam hidup kita. Karena Allah itulah yang menjadi berkat terbesar dalam hidup kita. Mari kita tetapkan hati kita untuk teguh percaya kepada Allah kita. Mari kita setia berpegang pada firman-Nya, pada kehendak-Nya. Dan mari sambutlah Dia dalam hidup. Oleh karena itu, kita akan semakin merasakan berkat-berkat terbesar itu, yaitu kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin mengenal Dia. Kalau kita sudah mendekat dengan Allah, kalau kita sudah mengenal Dia, maka saya yakin hidup kita tidak mungkin tidak melakukan kehendak Allah, tidak mungkin tidak melakukan kebenaran. Dan marilah kita membawa kehidupan kita sepenuhnya dengan iman, percaya bahwa Allah adalah berkat terbesar dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Berkat terbesar yang kami alami, yang kami terima dari Tuhan adalah Tuhan sendiri. Engkau boleh ada di tengah-tengah kami, hadir di dalam kehidupan kami, menyertai kami, memberkati kami, bahkan menyelamatkan kami dari keberdosaan kami, Tuhan. Tuhan, ampuni kami dalam keterbatasan kami, dalam ketidaksetiaan kami yang terus-menerus kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami terus-menerus fokus pada apa yang terjadi dalam hidup kami yang terlihat. Kami hanya fokus pada berkat-berkat jasmani yang kami terima. Kami seringkali lupa bahwa Tuhanlah yang bekerja. Tuhanlah yang memberikan itu semua. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, Tuhan. Terima kasih telah berbicara kepada setiap kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk terus merasakan berkat terbesar itu, yaitu Engkau sendiri dalam hidup kami. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan. Materaikanlah firman Tuhan ini di dalam loh hati kami yang paling dalam hidup kami. Sehingga firman ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buah dari firman itu tetap, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami juga rindu menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai jemaat-Mu, Engkau boleh memberkati kami semua, Tuhan. Kami juga mengucap syukur, bahkan mendoakan untuk jemaat-Mu di tempat ini yang berulang tahun. Sepanjang minggu yang lalu, baik adik Excel, saudari Anjeli Harrison, saudara Jeremy Mamahit, saudara James, saudari Depi Juliana, saudari Yuni Evianti, Ibu Flora Tan Yamane, saudara Dani Kurniawan, saudara Denis Susilo, dan semua jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau menolong mereka. Tuhan memampukan mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Memberkati kehidupan mereka terus-menerus. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat yang memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Berdoa untuk Ibu Ellen, Ibu Wina Haryanja, Ibu Andita, Tuhan juga memberkati. Tuhan menjamah anak-anak-Mu ini, Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan mereka dalam keadaan yang mereka alami, dalam sakit yang mereka alami. Kami percaya Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengandung, Ibu Anita, Ibu Iga Mawarni, Ibu Meliana, Ibu Gabriela, Ibu Dewi Hutagaul. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam masa kandungan. Janin yang ada Tuhan berikan kesehatan. Tuhan pelihara sampai kepada proses persalinan nanti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Yang mengalami pergumulan saat ini dalam pekerjaan, dalam pendidikan, Tuhan juga memberkati, Tuhan memampukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan kami di hadapan-Mu. Dan kami rindu menyempurnakan doa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.